Terakhir water drive. Water drive itu terjadi ketika kita punya water layer atau aquifer gitu ya. Nah, aquifer itu macam-macam awal mulanya, tapi ada juga yang bisa terkoneksi dengan air permukaan. Ya, jadi ada air permukaan gitu ya, dan ternyata di bawah-bawahnya itu terkoneksi dengan reservoir, itu bisa. Jadi saya punya di lapangan, di perusahaan itu kita punya reservoir yang terkonek dengan sungai. Jadi ketika sungainya besar gitu ya, Sungai Musi, ketika ada pasang surut, itu bacaan reservoir pressure-nya itu kelihatan ininya naik turunnya gitu ya. Nah, itu uniknya karena aquifer kita terkoneksi dengan permukaan, entah sungai, entah mungkin danau gitu ya, atau mungkin laut gitu. Bisa aja terkoneksi di bawah gitu ya, dan di sini reservoir pressure. Di sini reservoir. Nah, ini aquifer ada dua atau water drive ada dua. Secara bottom water drive, kalau pas di bawah oil zone itu ada water, atau ada juga edge water drive. Kalau dia adalah di tepi-tepi reservoir kita. Pasti untuk tekanan reservoirnya itu akan cenderung landai, bahkan mungkin hampir konstan kalau aquifernya itu besar. Kalau aquifernya aktif mensupport si reservoir kita. Kenapa reservoirnya stabil? Karena setiap oil yang hilang, yang terproduce, itu akan diisi dan diganti dengan air, dengan water. Sehingga tidak ada kekosongan di reservoir, dan tekanan di reservoir itu akan lebih stabil. Ya, water production itu jelas, di sumur-sumur yang bawah, yang dekat dengan aquifer, pasti dia akan mengalami water cowning, water channeling, waternya itu akan cepat terproduce. Kira-kira seperti ini. Gitu ya, kalau di sini ini tidak ada, ini gitu ya. Misalnya saya punya dua sumur gitu ya. Ada sumur yang saya tembak di bawah, ada sumur yang saya tembak di atas gitu ya. Maka yang water cut-nya lebih tinggi pasti sumur yang mendekati ini, apalagi kalau naik water layer-nya. Gitu ya. Itu bisa gawat gitu. Tapi kalau saya tembaknya di sini di atas, water cut-nya cenderung bagus. Jadi biasa strateginya ketika di sini udah meningkat airnya gitu ya, udah naik ke atas, ya udah di sini kita isolate, kita semen, kita naik ke atas, kita perforasi yang atas. Ya. Jadi kita biarkan sekarang produksinya ke atas. Dan ini masih jauh nih, naik ke atas tuh masih lama, masih berpuluh-puluh tahun atau berbelas-belas tahun naik ke atas gitu ya. Ya, jadi seperti itu reservoir management atau depletion strateginya. Ice oil ratio, karena tekanan stabil, tekanan reservoir cenderung konstan, masih terus termaintain tekanannya tinggi, jadi jarang ada rilis atau gas liberation itu minimum, sehingga gas oil rasionya itu konstan dan tidak meningkat. Ultimate oil recovery pasti bagus karena tekanan kita supportnya bagus gitu ya. Asalkan tidak terjadi water conning, asalkan tidak terjadi water channeling seperti ini, pasti reservoir pressure kita bagus. Ultimate oil recovery-nya bagus. Ya. Asalkan jangan terjadi water conning seperti ini. Jangan terjadi yang kayak gini, karena nanti kalau hal seperti ini terjadi, maka akan ada banyak oil yang hilang, terbypass. Dan ya hilang aja gitu. Tidak bisa, seringkali tidak, mungkin bisa aja tidak bisa kita produksikan lagi nih oil-oil yang kayak gini yang ketinggalan, dan alhasil goodbye gitu. Seperti itu ya. Harus kita betul-betul strateginya kita jaga supaya dia tidak mengalami conning gitu ya. Nah, seperti ini reservoir pressure-nya cenderung stabil gitu ya. Gas oil ratio-nya cenderung stabil. Minyaknya pasti akan turun ya gitu.
tapi dengan laju penurunan yang landai, sementara water akan terus naik. Ini karakteristiknya reservoir pressure selalu cenderung tinggi, gas oil rasionya cenderung rendah, water production-nya bisa tinggi gitu ya, dan terus meningkat secara kontinu, well behavior-nya itu akan mengalirnya lama, flow-nya lama, tapi waternya akan terus meningkat, dan oil recovery-nya bisa 35-75%. Nah, seperti ini yang tadi saya sampaikan, ketika aquifer naik, masuk ke dalam reservoir, banyak oil-oil yang ketinggalan dan ini tidak kita inginkan. Secara water drive index-nya sudah kalian lakukan di PR dan hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita punya data produksi, kita hitung semuanya. WDI, DDI, GDI, FDI, semuanya kita hitung dan kita ranking. Drive mechanism mana yang paling kuat dan yang paling lemah. Kalau drive mechanism-nya lemah, kita tambah dengan water flood atau secondary oil recovery. Seperti ini, kemudian tentu saja ada combination drive, itu combination dari gas cap, solution drive, dan aquifer atau water drive.